Shalom, pagi. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih anugerah-Mu yang limpah dalam hidup ini. Dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Dan kami masih lihat istri kami, suami kami, dan lihat anak, cucu. Dan kami tetap masih bernapas. Semua karena Engkau. Maka sebelum kami mengadakan upsline, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, kami boleh naikkan pujian dan penyembahan. Bahkan kami rindu untuk dengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus mengurapi kami dan lembutkan hati kami sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat 31. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Manusia dibenarkan karena iman, tapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah Kristus. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Kita perhatikan puji firman Tuhan pada pagi hari ini. Mutiara yang indah pagi ini. Kita perhatikan pada ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jika manusia belum jatuh dalam dosa, dia menikmati mendapatkan kemuliaan Allah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah hilang. Yang ada manusia melawan dosa itu. Ada dosa menguasai hati dan pikiran. Apa yang disanakan dosa, apa yang diperbuat dosa, apa yang dipikirkan dosa, apa yang dikerjakan dosa. Semua dosa. Semua ada dosa. Semua dipikirkan dosa karena dosa sudah menguasai dalam hidupnya. Dosa sudah menguasai dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah berkata dalam Roma pasal 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku buat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Paulus berkata, dosa yang didiam dalam dia ingin berbuat baik, tapi yang jahat datang. Tapi hebat kalau orang dikuasai oleh dosa, diikat oleh dosa.
ingin berbuat baik, bertobat katanya, tapi kembali lagi. Maka itu penting berjumpa dengan Tuhan pribadi. Kita lihat, begitu keluar dari penjara, justru orang lebih hebat lagi jahatnya. Mungkin dia dari pemakai, begitu keluar dari pengedar. Ini dosa. Betapapun kita membutuhkan kasih karunia Tuhan, pembebasan lewat apa? Lewat Kalvari. Sebagaimana tadi Roma pasal 3 ayat yang ke-24, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Jadi penebuskan oleh korban atau salib Kristus. Maka semua hargai darah Kristus, hargai darah Kristus, hargai pengorbanan darah Kristus. Kita dibenarkan karena korban Kristus. Maka kalau kita bawa salib Kristus, apa sih yang jadi bunga saudara? Kalau selamat yang diberikan dengan cuma-cuma, rezeki sudah siapkan oleh saudara. Terimalah dengan iman hari ini. Tuhan sudah berkati pekerjaan saudara. Tuhan sembuhkan anak saudara. Tuhan sembuhkan suami saudara. Tuhan sembuhkan istri saudara. Dan Tuhan pulihkan ekonomi saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu mengingatkan kami semua karena Engkau Tuhan. Biar kami menghargai akan pengorbanan Engkau. Kami menjunjung akan pengorbanan darah yang suci dan kami meyakinkan serta berkat Allah sudah siap kami kalau kami berdagang bekerja. Kau menyertai kami kuliah dan sekolah. Kebutuhan kami, orang tua kami Kau berkati sehingga sekolah bisa sekolah dan kuliah. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat. Dan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lama, para TNI. Dan kami percaya ekonomi kami tetap diberkati oleh Tuhan. Suasana kekeringan, negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Karena Engkau cinta tanah Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.